ربنا يا ربنا ربنا يا رب. Kebetulan di depan kita ini kita tamsilkan sebagai najisnya. Di sini kita tamsilkan sebagai najis. Nah, kita tamsilkan sebagai najis, kita anggap ini kotoran tai ayam. Yang pertama yang harus kita bersihkan, lakukan adalah membersihkan bekasan tai ayam tersebut. Kita bersihkan dengan memakai benda yang keras. Tidak boleh kita memakai benda yang cair. Air tidak boleh kita pakai, ataupun minyak tidak boleh kita pakai. Kita pakai, contoh kalau untuk sekarang kita pakai sapu tangan. Kita buang bekasan daripada bekasan kotoran, kita anggap tai ayam. Kita buang, setelah kita buang, kita melihat pada tempat itu sudah tidak ada bekasan lagi. Setelah di situ tidak ada bekasan lagi, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menuangkan air ke tempat bekasan daripada najis hukumiyah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba belajar mempraktekkan bagaimana cara menyucikan najis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara membersihkan najis yang benar dan bagaimana cara membersihkan najis yang salah. Ini insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Hal yang pertama yang harus kita pahami dalam najis adalah najis itu ada dua bagian, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh mata kita. Najis yang terlihat oleh mata kita. Seperti tai ayam, tai kambing, tai cicak, ini merupakan najis daripada najis ainiyah. Sedangkan najis hukmiyah itu najis yang tidak terlihat oleh mata kita. Di tempat itu ada najis, seperti kencing anak yang sudah kering di tempat itu. Kita tidak melihat di tempat itu adanya najis. Secara zahiriyah dengan mata kita tidak ada, tapi kita tahu bahwa di situ pernah dikencingi oleh anak-anak kita. Maka di sini kita akan coba membahas cara membersihkan najis yang benar dan cara membersihkan najis yang salah yang sering terjadi pada diri kita. Yuk sama-sama kita perhatikan. Kebetulan di depan kita ini kita tamsilkan sebagai najisnya. Di sini kita tamsilkan sebagai najis. Nah, kita tamsilkan sebagai najis, kita anggap ini kotoran tai ayam. Yang pertama yang harus kita bersihkan, lakukan adalah membersihkan bekasan tai ayam tersebut. Kita bersihkan dengan memakai benda yang keras. Tidak boleh kita memakai benda yang cair. Air tidak boleh kita pakai, ataupun minyak tidak boleh kita pakai. Kita pakai, contoh kalau untuk sekarang kita pakai sapu tangan. Kita buang bekasan daripada bekasan kotoran, kita anggap tai ayam. Kita buang, setelah kita buang, kita melihat pada tempat itu sudah tidak ada bekasan lagi. Setelah di situ tidak ada bekasan lagi, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menuangkan air ke tempat bekasan daripada najis hukumiyah tersebut. Langsung kita tuangkan air. Setelah kita tuang air, maka kita langsung menyapunya. Langsung menyapunya dengan memakai kain yang lain. Dengan memakai bekasan yang lain, kain yang lain. Maka jadilah tempat ini suci. Jadilah tempat ini suci. Ini merupakan cara membersihkan najis yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab. Hal yang pertama kita mesti perhatikan bahwasanya ketika membersihkan, menghilangkan najis yang pertama yang ainiyah, bekasan daripada tai ayam tersebut harus hilang semua. Tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warnanya. Mesti kita hilang, kita jadikan bersih. Sehingga tidak ada nampak sedikit pun bekasan daripada bekasan tai tersebut. Itu merupakan cara yang benar. Kemudian cara yang kedua yang biasa terjadi pada diri kita, tapi cara ini salah. Cara ini salah.
kita tamsilkan ini merupakan daripada bekasan, kita anggap ini tai ayam atau tai cicak yang di depan rumah kita, di depan rumah kita. Hal ini bila kita lakukan salah. Bagaimana caranya? Kita melihat tai ayam di depan rumah kita, langsung kita ambil, kita tuang air ke bekasan kotoran tersebut. Setelah kita tuang, kita sapu dengan sapu tangan. Kita sapu dengan sapu tangan ataupun kita biarkan begitu saja tanpa kita tuang air yang lain di depan, di atasnya, maka ini cara-cara yang salah yang kadang-kadang sering kita lakukan. Maka ketika hal ini terjadi pada diri kita, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah mengulangi cara membersihkannya. Maka andaikan hal ini yang seperti ini tadi sudah terjadi, kita contohkan seperti yang tadi, ini sudah terjadi, dan kita sudah terlanjur menuangkan air langsung kepada najisnya. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya ialah dengan cara yang kedua, yaitu dengan pertama kita lap bekasan daripada najis yang kita tuang air tadi, kemudian kita datangkan air yang kedua di atas bekasan tersebut. Maka setelah itu jadilah air-air yang kedua yang sudah dituangkan kali kedua tadi menjadi suci. Itu saja pembahasan mengenai cara membersihkan najis. Kita bermunajah kepada Allah. Moga saja apa yang kita pahami pada hari ini menjadi ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.